Jasmine, and welcome to STJ, Storytelling with Jasmine. Guys, aku mau nanya, gimana kalau aku bilang ada sebuah kasus korupsi yang nilainya bahkan lebih besar dari anggaran beberapa kementerian di Indonesia? Gimana kalau aku bilang kasus ini bukan cuma soal kehilangan uang, tapi soal hutan yang rusak, laut yang tercemar, dan ribuan masyarakat harus menanggung akibatnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, semua ini terjadi tanpa disadari oleh banyak orang. Hari ini aku bakal bahas satu kasus yang membuat Indonesia sempat geger. Kasus korupsi timah yang menyeret banyak nama besar di Indonesia, menyebabkan kerugian negara yang disebut sampai dengan 300 triliun rupiah. Dan setelah aku baca kronologinya, jujur aja ini kayak skenario film mafia yang terjadi di dunia nyata. Sebelum masuk ke kasusnya, kita harus kenalan dulu oleh PT Timah. PT Timah adalah salah satu perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan BUMN yang mengelola wilayah pertambangan bagian Bangka Belitung dan sekitarnya. Karena statusnya sebagai perusahaan negara, seharusnya seluruh aktivitas terus diawasi secara ketat. Tapi ternyata di balik perusahaan yang terlihat normal, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Kisah ini bermula di tahun 2015. Saat itu beberapa perusahaan mendapatkan dokumen izin yang biasanya disebut RKAB. Masalahnya, menurut hasil penyelidikan, dokumen-dokumen tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya. Kalau kalian berpikir ini cuma masalah administrasi, tunggu dulu. Karena dokumen inilah yang kemudian diduga menjadi pintu masuk bagi aktivitas tambangan ilegal dalam wilayah izin PT Timah. Bayangkan, seseorang punya kunci rumah yang seharusnya bukan dia yang miliki, lalu dia menggunakan kunci itu untuk keluar masuk sesuka hati. Nah, bagian ini yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Untuk menutupi kasus tersebut, dibuat perjanjian yang terlihat ilegal. Di atas kertas, yang terjadi hanyalah pengelolaan dan penyewaan timah. Terdengar normal kan? Tapi menurut penyidik, di balik perjanjian itu justru terjadi praktik pengumpulan dan pengelolaan timah ilegal yang berasal dari wilayah PT Timah. Dan praktik ini berlangsung bukan hanya seminggu, 2 minggu, 1-2 bulan, melainkan bertahun-tahun. Ketika penyelidik semakin dalam, mulai muncul nama-nama besar yang cukup dikenal publik. Mantan direksi PT Timah, pejabat daerah, pemilik smelter, sampai sosok Harvey Moise. Menurut penyidik, Harvey Moise sebagai perantara yang menghubungkan berbagai pihak dalam kerjasama tersebut. Semakin banyak fakta terungkap, semakin terlihat bahwa kasus ini bukan ulah 1 atau 2 orang, melainkan sebuah jaringan yang melibatkan banyak pihak. Dan disinilah cerita mulai berubah dari sekedar kasus korupsi menjadi sesuatu hal yang semakin kompleks. Sekarang kita bicara soal angka. Dan jujur aja, ini bagian yang sulit banget untuk dibayangkan. Hasil audit menemukan total kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Aku ulangi lagi, 300 triliun rupiah. Angka yang mungkin bahkan kita sulit banget untuk bayangin fisiknya. Kalau misalnya uang itu digunain buat pendidikan, buat kesehatan, atau pembangunan daerah, berapa banyak ya kehidupan yang harusnya udah berubah. Namun ada salah satu korban yang sering lupa disebutkan, alam. Di Bangka Belitung, aktivitas tambang ilegal ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang sangat luas. Hutan dibuka, lahan rusak, ekosistem pun berubah. Dan luasnya yang terdampak disebut mencapai hingga 170.000 hektar. Jujur pas aku baca bagian ini, yang terlintas di pikiran aku adalah berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan alam. 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin puluhan tahun. Karena berbeda dengan uang, ada beberapa kerusakan yang nggak bisa kita ganti hanya dengan membayar denda. Dan sekarang muncul satu pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kalian juga. Gimana kasus ini bisa terjadi? So, penelitian menyebutkan adanya lemah pengawasan, konflik kepentingan, minimnya transparansi, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Dengan kata lain, sistem yang seharusnya menjadi pengaman justru memiliki terlalu banyak celah. Dan ketika celah itu muncul, mulailah
dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan sangat amat berdampak besar. Kadang yang paling menyeramkan itu bukan cerita horor ataupun cerita misteri yang belum terungkap, melainkan ketika kita menyadari sesuatu yang seharusnya menjadi milik rakyat perlahan-lahan diambil alih oleh segelintir orang-orang demi keuntungan pribadinya. Tapi ketika kita menyadari sesuatu yang seharusnya menjadi milik rakyat Indonesia perlahan-lahan diambil oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi. Kasus PT Timah bukan cuman tentang korupsi, ini adalah cerita tentang keserakahan, kekuasaan, dan bagaimana sebuah sistem yang seharusnya menjaga tapi malah merusak. Dan bagaimana sebuah sistem yang bisa gagal dalam melindungi apa yang seharusnya dilindungi. Dan sekarang aku pengen nanya ke kalian, menurut kalian, apakah kasus ini bisa dicegah di kemudian hari atau di masa depan? Atau hanya puncak gunung es di masalah yang jauh lebih besar? Well, stay curious. Thanks for watching and bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do.